الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maulid khutbah ini motif berpesan diri pribadi dan jamaah sekalian, mengingatkan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita beragam rahmat dan nikmat yang kita rasakan sejak kita di alam kandungan, ketika kita dilahirkan sampai saat ini, juga nanti ketika kita diwafatkan masuk ke alam barzakh, sampai nanti kita masuk ke alam akhirat, seluruhnya ada nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkhusus nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kita ada di dunia ini, begitu banyak kita rasakan, begitu banyak Allah ciptakan segala macam bentuk kenikmatan untuk kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berbagai macam hewan yang halal untuk kita makan, Allah tumbuhkan dalam tanaman yang bisa kita konsumsi. Allah ciptakan barang-barang mineral, barang-barang tambang yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di dalam laut maupun di dalam tanah, di dalam gunung-gunung. Semuanya sebenarnya adalah kita manusia. Karena itu jamaah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu yang di situ tidak ada nikmat Allah. Apa yang kita hirup, oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat kita menggunakannya, maka tidak ada waktu yang kita isi kecuali di situ ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pergantian siang dan malam hadirin. Allah jadikan siang dengan sinar mentari yang terang agar kita bersemangat menikmati hidup, bersemangat mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam tiba, bulan timbul dan marak suasananya, sehingga istirahat kita menjadi maksimal. Istirahat kita menjadi lelah dan kita segar bukan kembali ketika bangun di pagi hari. Semua itu Allah ciptakan, Allah kondisikan untuk kita semua manusia. Maka sebaik-baik kita manusia adalah yang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan seburuk-buruk manusia adalah yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmat dan rahmat baginya. Namun hamba-hamba yang kufur atas nikmat Allah, mereka tidak merasakan bahwa apa yang mereka miliki dari Allah, usia yang sampai saat ini mereka rasakan dari Allah, harta yang mereka punya sesungguhnya dari Allah, pekerjaan yang mereka geluti saat ini adalah rezeki dari Allah, pasangan hidup dan anak-anak yang mereka bersama di rumah, di keluarga adalah nikmat dari Allah. Tetapi semua itu tidak mendatangkan kedekatan kepada Allah, maka kita saling asyik. Sesungguhnya hanya Allah akan merasa berat bagi orang-orang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari di bulan suci Ramadan ini kita mantapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ini bagi kita manusia adalah ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita mampu menjadikan harta yang kita miliki jadi wasilah kita dekatkan diri kepada Allah, ketika kita mampu menjadikan
jabatan yang kita miliki untuk dekatkan diri kepada Allah. Dan apapun yang kita miliki, sehingga kita niatkan ilahi di beritahu. Maka syukur yang ketiga pasti akan membuat kita semakin mendapatkan perhatian dan mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua hadirin, makin juga mengingatkan bahwa ada nikmat yang sangat besar dan lebih besar dari nikmat apa yang kita pikir di atas bumi, yaitu nikmat iman. Nikmat iman adalah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan buat kita manusia di atas bumi. Karena dengan iman kita akan berpotensi mendapatkan ridha Allah dan kita berpotensi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tanpa iman, dipastikan neraka akan menjadi tempat keamanannya. Karena ini jagalah iman kita. Jangan sampai karena keinginan dan syahwat-syahwat dia yang sementara tidak kita rela untuk berpaling kepada selain Allah atau melakukan tindakan-tindakan kesyirikan membuat Allah gagal dan tidak mampu. Karena itu jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah dengan baik doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Adalah keniscayaan doa yang harus kita baca setiap hari dalam doa-doa harian kita agar kita terpelihara iman, jangan sampai terpelosok, jangan sampai kita meninggalkan agama ini, karena meninggalkan agama kita Tuhan atau sedih hati. Hadirin jemaah sedang sholat Jumat. Hadiah yang ketiga yang besar, hari kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Kalau iman adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa ini adalah ikhtiar kita manusia. Allah menguji kita. Apakah dengan diberikan nikmat yang banyak tidak mengenal Allah atau lebih dekat kepada Allah? Di sini ujian kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintahnya dan kita menjaga segala Allah yang telah disediakan. Karena itu menjadi orang takwa adalah hal paling penting bagi kita manusia. Ketika kita berpikir bahwa memiliki jabatan yang kita inginkan, memiliki harta yang kita dapatkan, memiliki pasangan yang kita harapkan adalah hal yang paling besar dalam hidup. Karena yang paling besar yang harus kita wujudkan dalam hidup ini adalah jadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah pilihan hamba di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sini Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kalaulah harta kita tidak membuat kita takwa, kalau jabatan kita, pekerjaan kita tidak membuat kita jadi takwa, maka menjadi sebuah musibah. Oleh karena itu, apa yang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bulan Ramadan ini kita lakukan. Bila ada harta yang memang kita miliki dan lebih, hari kita datangi masjid-masjid, datangi anak-anak yatim, datangi fakir miskin, datangi tempat-tempat buat kita bantuan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki bukan harta yang ada dalam tempat, bukan harta yang dalam bentuk deposit atau harta yang dalam bentuk barang, baik rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya. Tetapi harta esensinya adalah apa yang kita berikan jalan Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kita bawa ke alam barzah. Sementara kendaraan kita, rumah kita, anak kita, surat-surat berada kita, semua akan kita tinggalkan dan tidak ada satu yang ikut masuk dalam yang ikut adalah apa yang perlu kita di masjid ini untuk orang-orang miskin dan untuk siapa saja yang diberikan. Maka kesadaran bahwa namun urusan dan penting harus kita bangun sendiri. Jangan sampai kita hanya mengajarkan kepada anak-anak kita penting urusan dia agar memiliki kendaraan, agar memiliki handphone yang bagus, agar memiliki rumah yang besar, agar memiliki segala hal yang diinginkan, tetapi tidak mengajarkan kepada anak kita bahwa akhirat karena itulah nanti kita sampai hadirin jamaah sedang sholat Jumat yang diberikan Allah.
Karena itu menjadi takwa adalah hal yang harus dan menjadi hal yang pokok dalam umat Islam. Itu sayangnya Allah pada kita. Sampai ada satu bulan di mana ketika kita betul-betul melaksanakan berbagai macam kewajiban yang Allah perintahkan di bulan ini, mengisinya dengan amal kewajiban, mengisinya dengan berbagai macam ibadah yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasul, yang telah digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul, maka bulan ini akan buat ikut jadi orang-orang yang sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hadirin kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini bukan sembarang orang yang dipanggil oleh Allah. Allah hanya memanggil orang-orang yang iman. Puasa ini perlu keimanan, karena tanpa keimanan hari pertama boleh jadi dia puasa karena manfaat keluarga orang lain. Hari kedua mulai dapat puasa sampai mungkin sampai akhir puasa hanya membantu di rumah makan hanya perginya tidak pada karena imannya lemah, maka puasa bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi hanya rasa melakukan orang. Maka keimanan itu penting dalam melaksanakan puasa. Apapun tantangan, bagaimanapun cuacanya panas yang kering, dalam kondisi kehausan yang luar biasa, rasa lapar yang sungguh luar biasa, semua itu akan bisa teratasi bila mana iman kita tetap benar-benar. Karena itu Allah banyak memanggil orang-orang yang beriman untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan bila puasa ini kita lakukan dengan benar, dengan baik, dengan niat mendapatkan ridha Allah, maka janganlah kita perlu orang yang melaksanakan niat, mereka akan mendapatkan derajat kemuliaan. Itu jadi orang bertakwa dia dapat lulus baik. Maka membentuk pribadi jadi orang takwa adalah saat ini saat terbaik, saat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa dekat kepada kita. Tidak ada ibadah lain kita terasa begitu dekat kepada Allah, rasa terawasi dimanapun kita ada, rasa terawasi apapun yang kita lakukan. Di saat ini, di saat kita berpuasa, dalam kesendirian ada makanan bersama kita, tidak kita makan, nanti kita tahu kok dalam kesendirian ada barang orang lain yang bisa kita ambil, tidak kita ambil karena Allah melihat kita. Rasa iman kita dan dekat kepada Allah itu kuat. Maka kalau Ramadan ini kita membuat kita dekat kepada Allah, harus bulan apa lagi Allah berikan kepada kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun faktanya ini banyak orang-orang muslim yang kemudian sampai baru saja belum 10 hari bulan Ramadan, mereka sudah terbiasa tidak lagi puasa. Banyak di antara orang-orang muslim yang tadinya ketika Ramadan membentuk masjid-masjid, tapi ternyata belum 10 hari sudah tinggalkan kembali masjid dan aktivitas mereka. Kalau jadi hal yang tidak dilakukan karena tidak ikut dan iman ada di dalam Islam. Padahal kata Nabi, "Oh Ramadan imanan wal hisab." Firman kata-kata siapa yang mendirikan, siapa yang melaksanakan sholat pada malam Ramadan, siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah termasuk sholat tarawih di dalam, maka Allah akan itu sendiri. Siapa di antara kita yang tidak ini? Dan usia pokok sahabat yang Allah akan disam kita karena apa? Karena kita kedati ini iman sama. Maka mari kita jadikan puasa saat ini sebagai puasa terbaik semuanya. Dan mudah-mudahan utusan hari akan ada bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin beribadah, buat kita semakin pada
Al-Fatihah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana itu datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Namun pertanyaannya adalah begini, banyak di antara kita umat Islam yang enggan, tidak mau, malas untuk belajar membaca. Belajar membaca saja enggan, bagaimana bisa memahami itu? Bagaimana bisa mentadaburi? Bagaimana bisa mengamalkan? Karena itu tidak ada kata terlambat untuk belajar tafsir Al-Quran. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Prof. Dikain, kita bisa menilai sejauh mana benar salatnya bacaan kita, agar ketika kita kenakan bacaan di dalam sholat, maka kita jadi benar karena bacaan kita yang benar. Jemaah yang dikatakan Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca oleh Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan mendatangi orang yang membacanya ketika itu. Siapa di antara kita yang nanti dia butuh tolong? Semua kita di yaumul qiyamah butuh tolong. Orang tua kita tak lagi mengurus anak-anak tak lagi memperhatikan orang tua. Maka ada sahabat-sahabat yang akan tolong kita. Siapa di antaranya? Kita begitu ya yaumul qiyamah syafi'an insan. Al-Quran akan dibentukkan Allah bagaimana dibentuknya kejadian dia menjadi sahabat kita. Mudah-mudahan semua kita semangat mengisi Ramadan ini berbagai ibadah, hari manfaatkan waktu, manfaatkan tenaga, ilmu, harta kita bulan ini untuk mendekatkan diri dan meraih ridha Allah Subhanahu. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bi ayat wa taqabbal minni tilawati li aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله صلى على نبيه قريبا فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجة يا كافي الحكمة برحمتك يا الصراط المستقيم اللهم صل على
وضبط الإسلام والمسلمين وضبط الإسلام والمسلمين سير عباد الله إن الله يأمر بالإيتاء والإنفاق والمال يعز بألا مسكر واذكر الله أزكى ولا يحدكم يس Oh.